Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku di hari Jumat tanggal 23 Januari 2025. Mari kita diajak merenungkan bacaan suci hari ini yang menjadi inspirasi bagi perjalanan ziarah iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita dalam gereja Katolik merayakan peringatan wajib Santo Fransiskus dari Sales, seorang uskup dan pujangga gereja yang dikenal karena kelembutan, karena kebijaksanaan, dan upayanya mempersatukan umat Kristiani dalam kasih Kristus. Bersamaan dengan itu, kita juga berada di hari ke-7 Pekan Doa Sedunia untuk perdamaian dan persatuan umat Kristiani. Sebuah momen istimewa untuk merenungkan panggilan kita sebagai pengikut Kristus, yaitu menjadi tanda kasih dan persatuan di tengah dunia yang terpecah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama, surat kepada orang Ibrani berbicara tentang Yesus sebagai pengantara perjanjian baru yang lebih mulia. Perjanjian ini tidak lagi berpusat pada hukum-hukum tertulis di atas batu, tetapi pada hukum kasih yang tertanam di hati manusia. Perjanjian baru ini adalah perjanjian kasih dan pengampunan. Ia mempersatukan semua orang dalam Kristus. Sebagai pengikut Yesus, kita dipanggil untuk hidup dalam perjanjian ini, meninggalkan egoisme, dendam, dan perpecahan. Dalam semangat Santo Fransiskus dari Sales, kita diajak untuk menghadirkan kelembutan, pengampunan sebagai jalan menuju persatuan. Dia pernah berkata, lebih banyak jiwa dapat dimenangkan dengan setetes madu daripada seember cuka. Dalam konteks Pekan Doa Sedunia untuk Persatuan Umat Kristiani, bacaan ini menjadi pengingat bahwa perpecahan di antara umat beriman hanya dapat diatasi kalau kita kembali kepada perjanjian kasih Kristus. Persatuan bukan hanya tentang kesamaan doktrin, tetapi tentang berbagi kasih yang sama dalam Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Markus, kita mendengar Yesus memanggil 12 rasul. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, tetapi dipanggil untuk misi yang sama, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Yesus tidak memanggil mereka karena kehebatan atau karena kesempurnaan mereka,
melainkan karena kasih-Nya yang mempersatukan dan memperlengkapi mereka untuk tugas perutusan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, gereja juga adalah komunitas yang terdiri dari banyak pribadi dengan latar belakang, karunia, dan kelemahan-kelemahan yang berbeda-beda satu terhadap yang lain. Namun dalam Kristus, kita dipanggil untuk bersatu, tidak untuk bersaing atau saling menjatuhkan, tetapi untuk saling melengkapi dan saling mendukung. Dalam hidup bersama, kelembutan hati seperti yang diajarkan Santo Fransiskus dari Sales menjadi kunci utama untuk menjaga persatuan. Kehidupan Santo Fransiskus dari Sales menjadi teladan bagaimana kita dapat mewujudkan persatuan dalam kasih Kristus. Sebagai seorang uskup di tengah perpecahan besar pada masa reformasi Protestan, ia tidak menggunakan kekerasan atau kepaksaan, melainkan dialog, kesabaran, dan cinta yang tulus. Dengan tulisan-tulisannya yang indah, ia meneguhkan banyak orang untuk tetap beriman dan hidup dalam kasih Kristus. Hari ini, kita diajak untuk meneladani semangatnya dalam berjuang menjembatani perbedaan. Dalam keluarga, dalam komunitas umat basis, dan dalam gereja, kita seringkali menghadapi konflik atau perpecahan. Tetapi melalui kasih, melalui doa, dan kerendahan hati, kita akan dapat menjadi alat Tuhan untuk membawa damai dan persatuan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, merenungkan bacaan hari ini, kita sekalian diingatkan bahwa panggilan kita sebagai umat Kristiani adalah menjadi saksi kasih yang mempersatukan. Di tengah dunia yang penuh perpecahan, baik karena perbedaan agama, budaya, ataukah pandangan hidup, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai dan terang Kristus. Sebagai anggota gereja, kita adalah bagian dari misi besar Kristus untuk mempersatukan seluruh umat manusia dalam kasih-Nya. Dalam keluarga, kita dipanggil untuk membangun komunikasi yang penuh kasih. Dalam komunitas umat basis, kita diajak untuk menghargai perbedaan dan selalu berjuang untuk bekerja sama. Dalam gereja, kita diminta untuk mendukung dengan doa dan usaha menuju persatuan di antara semua pengikut Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, untuk mewujudkan kasih Kristus sebagai modal utama untuk membawa persatuan, mari kita mohon kekuatan dari Tuhan dengan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah mempersatukan kami dalam kasih perjanjian-Mu yang baru. Ajarilah kami untuk hidup seturut teladan-Mu, menjadi pembawa damai dan memperjuangkan persatuan di tengah-tengah dunia ini. Dalam semangat Santo Fransiskus dari Sales, semoga kami selalu mengutamakan kelembutan, kasih, dan pengampunan dalam setiap langkah hidup kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dan upaya membangun persatuan di antara umat Kristiani serta seluruh perjuangan hidup kita dan semua mereka yang selalu kita kenangkan dalam doa-doa kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.